Halo Virgo, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih banyak ya Virgo, kamu sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Baik Virgo, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 7 hingga 14 bulan Agustus 2025. Seperti biasa Virgo, sebelum Mari memulai, izinkan Mari menyampaikan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Virgo saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik Virgo, langsung saja kita mulai. Ini dia. Oke, Knight of Pentacles, Three of Cups reverse, kemudian Four of Pentacles, ada energi dari The Fool, dan berikutnya ada energi dari Ace of Wands ya. Oke, kemudian di sini ada energi dari Six of Wands reverse, berikut ada Eight of Pentacles reverse, kemudian Two of Swords, dan berikutnya di situ ada energi dari The Devil ya. Oke, jadi kalau melihat seperti ini tuh kayak sama-sama mau, tapi juga kayak masih cenderung memikirkan diri masing-masing gitu ya. Sama-sama mau, sama-sama ingin, sama-sama butuh gitu, tapi juga ada ketidakpuasan gitu ya. Nah di sana, jadi ini tuh kayak seru-seru mendebarkan ya. Mari lihat ya relationshipnya ya. Seru-seru mendebarkan, ngilu-ngilu sakit juga di sini tuh ada. Nah di sana, jadi kayak kamu bisa semacam agaknya kurang seneng gitu ya. Ada beberapa hal dari karakternya seseorang ini yang bikin hatimu itu tuh jadi ndak seneng gitu loh ya. Ada hal-hal yang dia lakukan di sini tuh yang bikin hatimu tuh mau agak-agak muak-muak gimana gitu ya, kesedihannya ya. Di situ misalnya dia ini tuh orang yang kok kayaknya nggak genah sama kamu gitu loh. Dia nggak jelas gitu ya, seolah-olah kayak dia hanya mau bikin hubungan kalian hubungan tanpa status gitu. Nah ini bikin hatimu tuh nggak seneng lihat dia itu ya. Dia ngedeketin kamu tapi kok nggak ngasih kepastian, atau malah dia dengan gampangnya bilang ya udah deh kita HTM aja gitu. Nah, ini bisa kayak kamu marah gitu ya. Lu kata gua ini tuh cewek sembarangan apa? Kamu kata aku ini tuh cowok yang gak ada harga dirinya apa gitu. Ya, di sana. Atau kamu kayak ngeliat ini orang playboy gitu loh. Playboy asik sih dengan dia, enak ya berbunga-bunga gitu. Atau dia playgirl gitu ya. Pandai dia bikin hatimu itu tuh jungkir balik salto kayang gitu ya. Tapi ya playboynya dia ini loh gitu. Kamu aja nggak seneng gitu ya. Ya udahlah dengan aku aja kan maunya kamu gitu. Udahlah pensiun lah jadi playboy atau jadi playgirl gitu ya. Udah pensiun lah gitu kan. Serius aja lah sama akunya gitu. Apalah ini suami ini selingkuh aja kerjaannya gitu kan. Istrinya ini main mata aja sama cowok-cowok apa gitu kan. Kamu bisa jengkel gitu. Apa sih ini orang? Itu loh. Atau kamu kayak nganggep bisa orang ini tuh maunya happy aja gitu loh, semacam orang yang tidak punya tanggung jawab gitu ya, mau happy aja, perlunya duit aja dari kamu misal gitu ya. Biaya entertainnya tinggi sekali, bukannya kamu nggak bersenang-senang, bukannya kamu anti bersukaria gitu, tapi ya yo ada masanya untuk fokus kerja misalnya gitu ya. Semakin membaiklah setiap harinya pribadi karakter kedua belah pihak sehingga berdampak baik gitu loh pada hubungan ini gitu ya. Tapi kamu bisa kayak ngelihat dia enggak juga gitu ya, malas kerja misalnya kayak gitu, atau ada duit royal boros gitu ya, milih sama temen-temennya aja, kamunya dicuekin gitu di sana. Jadi kalau dibilang komplain, banyak komplainnya kamu, 6 biji ada. 6 biji ada komplainnya kamu sama si seseorang ini. Itu loh. Dan kamu akhirnya kayak
Udah deh, ini orang tak cuekin aja gitu ya. Ini orang tak cuekin aja, aku belajar untuk tidak peduli lagi sama dia. Gitu. Aku belajar untuk menutup hati aja lah sama si dia. Aku lepasin aja lah ini anak orang gitu ya kan. Ada kayak gitu kamunya. Aku nggak mau lagi dirugiin sama dia. Aku nggak mau lagi dipeningin sama dia. Aku nggak mau lagi jadi budak nafsunya dia. Aku nggak mau lagi merendahkan harga dirinya aku ke depan kehadapannya dia. Gitu. Ada. Kamu kayak mau berontak di sini. Kamu berontak. Udah, aku silent treatment aja lah sama dia. Blokir aja lah ini. Gitu. Kamunya. Ya. Aku minggat aja lah. Aku minggat ke kamar sebelah aja. Aku minggat dari rumah aja lah. Nah, ada kamunya kayak gitu. Bentuk dari berontaknya kamu. Di sana. Ya. Udahlah, nggak usah lagi diperjuangkan hubungan ini. Nah, ada beberapa bukan mau meninggalkan. Cuman nggak mau lagi memberikan effort terbaiknya kamu. Nggak mau lagi kamunya. Gitu loh. Ya. Kamu mau rehat. Kamu mau rehat dulu di sini. Mari lihat ya. Kamu mau jeda dulu. Gitu loh. Kamu kayak nggak mau dulu terusik dengan si seseorang ini. Gitu ya. Kamu kayak mau ngebatasin lah dirinya kamu dari si dianya. Gitu loh. Supaya jadi dampak yang nggak enak-enak yang sudah terlanjur kamu rasakan ini biar jangan bertambah. Gitu ya. Atau kamu kayak biar ada aja jedanya. Kamu sehat-sehatin dulu mental dan emosionalnya kamu sebelum kamu main lagi nih. Lanjut lagi nih. Sama banyak tingkah lakunya yang gak genah-genah itu. Di sana ya, kalau Madlat Virgo. Jadi kamu bisa aja kayak nganggap dirimu ini tuh menjadi korban dari si dianya. Oh, ini mau licik-liciknya aja ini sama aku. Oh, dia mau jadikan aku mangsa empuk ini. Sorry bos. Nah gitu ya. Aku udah korban kemarin, aku gak mau lagi jadi korban untuk besok. Di sana. Jadi kayak kamu mau ngeproteksi dirinya kamu sendiri dari jurus-jurusnya si seseorang ini. Kamu bisa aja kayak ngerasa, aku aja ngarep sama dia. Semacam aku ini tuh cinta yang bertepuk sebelah tangan ini sama dianya. Aku nggak mau nggak mau. Aku nggak mau kecintaan sendiri sama dia. Aku nggak mau jadi orang yang jadi pengemis cinta. Ogah, kamu gitu. Jadi kamu bisa agaknya bersikap dingin lah ke si pasangannya kamu ini. Yang tadinya kamu rajin nelfon, rajin chatting ya, berinisiatif untuk mengisi hubungan kalian dengan sesuatu yang menggembirakan, yang membahagiakan. Tadinya kamu mau mewajibkan dirimu untuk menjadi pasangan yang baik, layak, yang lebih banyak bilang iya daripada tidak ke dia. Sekarang kamu, nggak mau lagi gue. Gitu kamunya kan, nggak mau lagi gitu. Padahal kamu masih bisa nih. Gitu, tapi kamu nggak mau. Masa iya sih gue cari duit, terus duitnya dipakai sama dia untuk seneng-senengnya dia sendiri, gitu ya. Nggak mau lagi di sana. Dulu kamu mau tabah-tabah gitu ya, biarin lah dia mau kayak gimana, tutup mata aja. Sekarang kamu kayak nggak bisa lagi gitu loh, memposisikan dirimu untuk tabah-tabah seperti itu. Semacam ada masanya untuk berontak gue, gitu. Harus berontak, nggak bisa kayak gini. Pola-pola kayak gini nih harus dipatahkan. Nah di situ kamunya ya. Masa iya sih gue cewek tapi gue yang sibuk, mestinya dia dong. Nah ada kamunya di sana. Jadi walaupun kamu misal bergaya-gaya mau ninggalin dia, tapi sebenarnya gaya-gaya ninggalin dia itu tuh hanya untuk bikin dia semakin terikat gitu ya sama kamu. Melihat gitu. Itu loh. Karena kamu masih ingin sesungguhnya dengan seseorang ini. Kamu masih ingin. Gitu. Bisa-bisa aja kamu kayak yang gue cuekin aja nih anak orang gitu. Tapi dibalik dari tindakan kamu untuk ngecuekin dia ya kamu memilih rehat. Kamu berusaha untuk mencegah sakit hati, kecewa. Namun juga sembari dianya itu tuh tersadar gitu loh bahwa dia butuh kamu di situ ya, supaya dia punya ketergantungan, supaya dia punya keterikatan sama kamu gitu ya.
Mungkin menurutmu, oh dia terlalu banyak gue limpahi kasih sayang. Sekarang gue nggak usah ngasih dia kasih sayang lagi, biar dia datang mengemis kasih sayang sama gue. Nah gitu. Masa sih gue aja yang mempertimbangkan memberi kasih sayang, dianya enggak? Seperti itu kamunya kan. Jadi apapun yang kamu lakukan untuk dengan tujuan dianya sadar gitu, arti dari hadirnya kamu dalam hidupnya dia. Sadar bahwa yang dia lakukan itu tuh salah, keliru. Atau dia itu tuh mau gitu ya, tergugah untuk semakin cinta, semakin sayang sama kamu, semakin butuh sama kamu gitu ya. Nah di sana, biar dia yang kegilaan sendiri sama kamu, itu maksudnya kamu kan. Biar dia tuh bisa kamu taklukkan, gitu. Biar dia bisa kamu tundukkan di sana. Di situ loh. Biar dia datang gila-gilaan ya, jadi posesif, jadi obsesif, jadi ambisius sama kamu. Nah, itu juga bisa. Betul lah. Pokoknya ini adalah pancingannya kamu, gitu aja. Pancingannya kamu supaya dia tergila-gila sama kamu. Biar dia merasa butuh sama kamu. Biar dia merasa tidak bisa hidup tanpa kamu, gitu. Kamu mau ngerjain si seseorang ini sembari tadi. Sembari mau rehat tadi. Mau healing-healing tadi. Di situ ya, kamu mau blokir dia supaya dia tersiksa, biar dia tahu rasa gimana kalau kamu tidak ada gitu ya. Pokoknya kamu mau menghadirkan neraka untuk seseorang ini supaya dia merindukan surga ketika dia bersama dengan kamu. Cie ileh ya. Gitu ya. Kepedean kamu di sini. Tapi ya wajar sih menurut Mari. Wajar ya. Kalau kamu mau pede-pede kayak gitu ya. Biar lu tahu nih rasanya surga. Rasanya neraka. Kalau gue nggak ada. Gitu kamunya. Biar lu modar sendiri gitu loh. Biar lu ngerti artinya hidup yang enak itu tuh kayak gimana. Yaitu hidup yang enak sama gue. Gitu. Bayang-bayang surga itu tuh hanya akan bisa lu dapat dengan gue. Nah seperti itu kamunya. Iya wajar sih kamu mau ngerjain seseorang ini, karena melihat seseorang ini tuh ini nggak ada serius-seriusnya nih sama kamu bos. Nggak ada serius-seriusnya nih. Ini orangnya tukang selingkuh, manipulatif ya, manfaatin kamu gitu ya. Ini tuh bisa dia hanya jadikan kamu sebagai ajang untuk dia menambah kesaktiannya dia ya, sebagai playboy atau sebagai playgirl. Ada sparring partner untuk membentuk dia menjadi bisa ini ya, bisa lebih profesional lagi sebagai orang yang memanfaatkan cinta, perasaan, kepercayaan orang lain demi untuk kepentingan diri dia sendiri. Seperti itu. Ya, di sana. Memang dia banyak maunya nih sama kamu, bener banyak maunya. Ya banyak maunya. Namun kalau kamu berharap ya ketika maunya dia kamu beri dan kemudian dia memberikan feedback balik yang positif sesuai dengan maunya kamu, Mari lihat ya kamu akan kecewa sih. Kamu akan kecewa. Gitu ya. Kalau kalian masih masih PDKT atau pacaran-pacaran, ya kamu cukup kayak jadiin ini tuh hubungan pacar-pacaran aja ya. Gak usah kamu kayak serius-seriusin. Kalau kamu mau dalam waktu deket punya hubungan pacaran yang serius, udah dah kamu cari orang lain aja. Gitu loh. Kamu cari orang lain aja. Karena kalau untuk membuat dia berubah ya, menjadi mempertimbangkan hubungan kalian ya, untuk dia garap dengan sungguh-sungguh, masih lama ini. Masih lama. Itu loh. Masih lama. Di sana. Karena dia nganggap hubungan ini tuh ringan aja. Gitu ya. Nganggap ringan aja. Enggaknya nih Mari lihat dia menghargai kamu, menghormati kamu. Tidak. Masuk dalam hidupnya kamu hanya untuk kepentingan pribadi. Itu aja nih. Gitu ya. Agak-agak apes lah kamu kalau sudah terlanjur jadi istrinya dia, jadi suaminya dia ya. Agak-agak apes gitu. Di sana ya. Agak-agak repot lah. Ya kalau kalian belum punya baby saat sekarang,
kamu tunda dulu ya punya bibi ya. Karena kalau punya bapak atau punya ibu kayak gini, kesian nanti bibinya. Karena mentalnya dia sebagai ibu dan bapak belum kebentuk. Jangan kamu main judi. Ada tuh kan beberapa orang, udahlah nambah anak aja lah. Mana tahu dengan nambah anak datang tuh ke bapaannya dia, datang itu ke ibuannya dia. Enggak usah, jangan. Terlalu besar resikonya, kasihan anak, nanti jadi korban. Gitu ya. Mendingan ditunda aja dulu punya bibi, ya. Mendingan gitu. Dan jangan jadikan baby itu tuh sebagai jalan keluar, jangan. Di sana, ya. Seperti itu. Jadi ini ya beberapa memang hubungannya datang dan pergi, on off gitu. Ya tadi, karena dia nggak serius-serius sama kamu ini. Itu loh, iseng-isengnya doang nih. Ya, mau bikin kamu berbunga-bunga gitu ya. Nah, dengan bikin kamu bisa kelepek-kelepek sama dia, bisa dia tepuk dada. Wow, keren gua bos gitu. Ya, syukur-syukur kalau apa yang dia menjadi hasratnya dia ya bisa dia dapatkan dari kamu. Makin mantap. Gitu dianya. Jadi kamu hanya kayak objek ini ya di mata si ayang bebeknya kamu. Objek sebagai pemuas bagi diri dia sendiri. Itu loh, nggak pedulian ini sama kamu. Kamu ada, kamu nggak ada, nggak pedulian itu dia. Gitu loh. Yang dia peduli hanya misal ya duitnya kamu, uangmu, hanya uangnya. Orang yang punya uang nggak peduli dia, gitu ya. Ya itu kamu gitu kan. Dia hanya perlu kayak kenikmatan seksual aja. Orang yang memberikan dia kepuasan seksual itu dia ndak timbangkan itu, ndak. Itu loh. Ya, jadi kayak nggak ada harganya kamu nih di matanya dia. Jadi nggak usah heran, perselingkuhan ini tuh bakal terjadi nih. Sudahlah malas kerja misalnya ya, nggak bertanggung jawab gitu ya, berselingkuh. Ini kayak orang masih mau beneran menikmati hidup ini, mari nampak ya. Bahkan hidup yang seliar mungkin, gas. Ini menyenangkan ini. Gitu dianya di sana, ya. Hanya liar-liar semata, hanya mau having fun aja gitu loh. Allah Cici Mari usianya dia udah 40-an Ci, udah kepala 5 itu Ci. Udah umurnya itu tuh udah 35 tahun ke atas ini Ci. Nggak peduli umur. Nggak peduli. Yang taunya dia apa ya yang bisa gue lakukan hari ini untuk bikin gue ketawa, bikin gue ngerasa senang, bikin gue gembira. Apa yang gue butuhkan itu tuh bisa gue dapatkan, apa yang gue inginkan bisa kesampaian. Masih kayak mau menikmati hidup dengan ringan seperti itu ya. Kalau kamu lagi butuh hubungan casual ya, hubungan hanya kayak ngisi-ngisi waktunya kamu, killing time gitu ya, ya bolehlah dengan dia gitu, boleh ya. Tapi kalau dia udah merugikan kamu terutama dari sisi finansial, wahai wanita-wanita jangan mau ya. Kalau pria entahlah, embuhlah, terserah kamu lah. Mari membela wanita gitu ya, mari berdiri untuk wanita ya. Laki-laki terserah, mikir sendiri. Nah, seperti itu ya. Sepanjang kamu tidak dirugikan secara finansial atau fisiknya kamu ya, ngajak-ngajak kamu berbuat dosa gitu ya, hanya untuk bolehlah, monggo lah, silahkan. Seperti itu. Tapi kalau dua hal itu sudah dia porotin dari kamu, udahlah. Kamu main-mainnya main-main aman lah. Ya, jangan bego-bego banget gitu main-mainnya ya. Banyak kok kesenangan yang lain gitu loh. Daripada harus mengorbankan yang dua hal itu. Ya, kehormatannya kamu ya. Ya, juga agamanya kamu gitu ya. Jangan mau ke arah sana. Karena ini hubungannya liar, mari nampak ya. Maaf aja ya. Maaf aja. Tapi liar banget ini, mari lihat ya relationship-nya. Oke, baik. Jadi dalam pembacaan kita kali ini ya, hadir energi dari Taurus, Leo, Libra, Virgo, Capricorn, kemudian energi dari Aquarius di sini, energi dari Sagittarius, Aries, dan Cancer hadir untuk menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.